Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat di dalam menerima pembelajaran hari ini. Syukur Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi, bisa bertatap maya lagi pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika di kelas 9. Hari ini kita sudah berada pada pekan yang ketiga ataupun pertemuan ketiga pada pembelajaran di semester genap. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi terkait dengan transformasi, yakni materi tentang translasi ataupun pergeseran. Hari ini kita akan membahas materi yang ketiga, masih terkait dengan transformasi. Oke, materi yang akan kita pelajari hari ini ialah rotasi ataupun perputaran. Adapun submateri yang akan kita pelajari hari ini akan tertuang pada tujuan pembelajaran hari ini, yang pada dasarnya hampir sama dengan tujuan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Yang berbeda adalah hanya pada materinya. Jadi setelah dijelaskannya materi hari ini, diberikan contoh soal dan mengerjakan latihan soal, diharapkan siswa dapat menentukan rotasi pada benda. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan rotasi pada bidang datar. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan rotasi pada koordinat kartesius. Jadi 3 materi ini yang akan kita pelajari saat ini. Baik, kita mulai. Yang pertama, rotasi pada benda. Berikut ini kita amati terdapat perputaran suatu roda yang ditunjukkan melalui gambar A. Oke, kita baca. Perhatikan gambar perputaran roda yang berada pada gambar 3.3. Roda tersebut dapat diputar searah jarum jam seperti yang terlihat pada gambar B. Oke, ya, ini gambar yang di tengah. Kemudian kita lihat arah panahnya. Jadi perputaran pada gambar B ini merupakan contoh rotasi pada kehidupan nyata, yakni searah jarum jam. Sedangkan pada gambar C ini merupakan rotasi ataupun perputaran yang berlawanan arah jarum jam. Jadi sudah kita bisa ketahui bahwa contoh rotasi pada kehidupan sehari-hari bisa kita contohkan rotasi pada suatu roda. Dari penjelasan ini dapat kita ketahui bahwa rotasi itu merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik yang tetap disebut pusat rotasi. Jadi titik tengah pada roda itu disebut pusat rotasi. Sedangkan besar sudut dari bayangan benda terhadap pusat awal disebut dengan sudut rotasi. Jadi kita sudah mengetahui 3 hal dari rotasi pada benda itu sendiri, yakni tentang pengertian rotasi, kemudian pusat rotasi, dan sudut rotasi. Semoga kalian bisa membandingkan ataupun membedakan ketiga istilah tersebut. Yang berikutnya, yakni rotasi pada bidang datar. Oke, berikut ini ada gambar terkait dengan bidang datar, yakni trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku yang warna merah ini kita akan rotasi. Maka perputarannya ini kita lihat 3 istilah tadi, ada pusat rotasi, ada sudut rotasi. Jadi kita lihat perbandingan kedua hal tersebut. Jadi gambar tadinya trapesium siku-siku warna merah ini, ketika kita berlakukan rotasi, maka dia akan berubah menjadi
trapesium pada gambar yang ditunjukkan oleh trapesium yang warna biru. Jadi kita lihat arah panah. Arah panah ini disebut dengan sudut rotasi ataupun sudut perputarannya, sedangkan titik acuan tengah ini disebut dengan pusat rotasi. Selain itu, dapat kita contohkan pula, kita lihat pada ilustrasi gambar berikut ini. Ini merupakan salah satu contoh rotasi pada bidang datar pula yang besar sudutnya yaitu 60 derajat. Jadi ukuran sudut ini bisa kita tentukan melalui alat bantu itu sendiri, yakni dengan menggunakan busur derajat di dalam menentukan perputaran rotasi pada bidang datar itu sendiri. Oke, berikutnya kita masuk materi yang ketiga, yaitu rotasi pada koordinat kartesius. Rotasi pada koordinat kartesius hampir sama dengan rotasi pada bidang datar sebelumnya. Nah, terlebih dahulu, misalkan kita mendapatkan soal seperti ini. Tentukan bayangan segitiga JKL dengan koordinat J 1,2, K 4,2 dan L 1,-3 pada rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam dengan pusat rotasi adalah titik L. Oke, kita lihat gambar segitiga yang ditunjukkan oleh segitiga berwarna merah. Oke, kita dimintakan ketiga titik tadi yang terbentuk suatu segitiga dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti kalau berlawanan arah jarum jam, perputarannya adalah ke kiri. Oke, kita lihat petunjuknya. Dapatkan titik K aksen sehingga segmen garis KL memiliki panjang yang sama dengan K aksen L aksen dan membentuk sudut 90 derajat. Oke, kita lihat titik K warna merah dan titik K aksen pada warna biru. Oke, syarat yang tadi harus dipenuhi, yakni harus garis ataupun segmen garis K dan L memiliki panjang yang sama dengan garis K aksen L aksen dan membentuk sudut 90 derajat. Demikian hal pulanya untuk titik J dan J aksen serta L aksen. Dari hasil rotasi tadi dapatkan kita menentukan koordinat bayangan, yakni dengan J aksen -4,-3, K aksen -4,0 dan L aksen 1,-3. Itu merupakan bentuk rotasi pada koordinat kartesius. Berikutnya contohnya pada trapesium. Oke, pada dasarnya hampir sama dengan contoh satu tadi. Rotasi pada segitiga. Tetapi yang berbeda saat ini ialah ukurannya. Ukurannya dimintakan rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi 0,0. Oke, kita harus penuhi syaratnya. Yang pertama, dapatkan titik Z aksen sehingga segmen garis ZO memiliki panjang yang sama dengan Z aksen O dan membentuk sudut 180 derajat. Jadi kalau sudut 180 derajat itu membentuk sudut pelurus, jadi berbentuk garis lurus. Kita lihat segmen garis yang menghubungkan antara titik Z dan Z aksen. Oke, jadi dia membentuk suatu garis lurus yang besar sudutnya 180 derajat. Begitu pula dengan titik lainnya. Dari rotasi ini kita mendapatkan koordinat bayangannya W aksen 4,-2, X aksen 3,4, Y aksen 1,-4 dan Z aksen 1,-2.
Bagaimana adik-adik? Semoga kalian bisa memahami penjelasan materi hari ini. Berikut akan diberikan contoh di dalam rotasi pada suatu tangan. Oke, ini contoh rotasi pada suatu tangan. Misalkan tangan kanan berada pada posisi awal, gambar yang kiri ini di atas posisi tangan kanan. Ketika kita ingin memutar dia sebesar 90 derajat, maka kita tinggal mengklik gambarnya, kemudian klik yang bertanda rotasi di atas. Yang ini. Kemudian kita putar sesuai ukuran yang kita inginkan, misalkan 90 derajat. Oke, maka arah rotasinya berubah seperti ini. Jadi sesuai dengan gambar yang ada di sebelah kanan. Jika ingin kita rotasi putar sebesar 180 derajat. Oke, maka hasilnya kita lihat. Oke, sesuai seperti yang ditunjukkan pada gambar yang berada di sudut kanan bawah. Kemudian jika kita putar 270 derajat. Oke. Maka dia sudah sama dengan gambar yang ditunjukkan pada gambar di sudut kiri bawah. Oke. Jika kita putar satu putaran penuh, maka akan kembali pada posisi awal, yakni posisi tangan kanan kita sendiri. Begitu juga berlaku pada tangan kiri. Jika kita putar sesuai keinginan yang kita harapkan. Oke, ataupun jika seandainya kita ditugaskan merotasi suatu tangan dengan ukuran tertentu, maka kita bisa menggunakan contoh pada rotasi tangan ini. Oke, misalnya 45 derajat. Oke. Kita lihat. Oke, 45 derajat. Maka rotasinya seperti ini. Seandainya dia berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau berlawanan arah jarum jam, dia berputar ke kiri. Jika searah jarum jam berputar ke kanan seperti tadi. Oke, bisa kita lihat seperti contoh pada gambar di atas sebelumnya. Oke. Dengan demikian dapat kita simpulkan, semoga masa pandemi COVID-19 virus corona segera berakhir agar kita dapat berjabat tangan kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu contoh di dalam penerapan rotasi pada suatu tangan. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran hari ini dan bisa mengerjakan latihan soal dengan baik dan benar. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian dan selalu jaga kesehatan, selalu ingat 3M, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta selalu menjaga jarak. Demikian pertemuan hari ini.